Presiden Joko Widodo pantau vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang dipusatkan di SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Ya, tenaga pendidik masuk prioritas vaksinasi agar kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dimulai. Sebanyak 630 tenaga pendidik, mulai dari guru ASN maupun honorer, hingga dosen, divaksin COVID-19 di SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Tenaga pendidik dan kependidikan masuk sebagai prioritas penerima vaksin COVID-19 agar kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dibuka lagi. Ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Ada sekitar 5 juta tenaga pendidik dan kependidikan yang akan mendapat vaksin COVID-19. Vaksinasi untuk tenaga pendidik ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021. Dari Jakarta, Pangeran Negara Rama Romadona, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Pedagang Pasar Tanah Abang kembali mendatangi lokasi vaksinasi COVID-19 di Gedung Blok A untuk mengambil kupon vaksinasi susulan. Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta memastikan vaksinasi pedagang Pasar Tanah Abang akan tetap dilanjutkan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ratusan pedagang Pasar Tanah Abang kembali mendatangi lokasi vaksinasi massal di lantai 12 Gedung Blok A Pasar Tanah Abang untuk mengambil kupon vaksinasi susulan. Untuk mengambil kupon, para pedagang harus datang sendiri dan menunjukkan KTP. Mau pengambilan kupon. Ambilan kupon? Iya, pengambilan kupon. Buat vaksin besok. Buat vaksin besok? Iya. Jam berapa Bang? Jam 9 sampai jam 10 besok, tanggal 25. Vaksinasi susulan di Pasar Tanah Abang akan dimulai besok dengan target 2.000 orang per hari. Pelaksanaan akan diatur ulang agar tidak menimbulkan antrian panjang dan kerumunan. Akan diatur secara teknis ya, saya kira yang paling penting kita terus melaksanakan 3M, memakai masker yang utama, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Jadi mudah-mudahan nanti secara teknis ya kita harus menjaga antrian nih, teman-teman wartawan juga harus terbiasa nih gimana. Pada Selasa kemarin, vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang Pasar Tanah Abang terpaksa dihentikan karena menimbulkan kerumunan massa. Antrian pedagang bahkan mengular dari lantai 8 ke lantai 12 Gedung A. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Jakarta disambut antusias. Di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat misalnya, puluhan lansia sudah mengantri untuk didapatkan vaksin COVID-19. Antrean di hari ketiga vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih mencapai 96 orang. Data yang masuk melalui pendaftaran daring juga terus bertambah dan menunjukkan antusias warga terhadap vaksinasi COVID-19. Saya pikir ya, apa yang pemerintah tetapkan itu udah terbaik buat kami masyarakat Indonesia. Makanya milih harus divaksin demi kesehatan kami semua. Masyarakat nggak usah dengar apa kata orang, ikutin aja apa instruksi daripada dokter dan para perawat. Para lansia yang ingin mendapat vaksin COVID-19 terlebih dulu mendaftar melalui daring di situs kemenkes.go.id. Calon penerima vaksin akan diarahkan mendaftar sesuai lokasi tinggal dan mengisi beberapa pertanyaan. Proses pendaftaran bisa dibantu oleh pengurus RT dan RW setempat. Syarat kesehatan bagi lansia diantaranya belum pernah terpapar COVID-19, kondisi gula dan jantung terkontrol, dan sedang dalam kondisi sehat. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Edi Nugroho, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus 4 tenaga kesehatan yang memandikan jenazah dihentikan penuntutannya. Penghentian tersebut karena tidak cukup bukti. Kasus penistaan agama yang dijatuhkan kepada 4 tenaga kesehatan yang memandikan jenazah lawan jenis di Pematang Siantar, Sumatera Utara dihentikan.
Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menghentikan penuntutan karena dinilai tidak cukup bukti untuk menuntut 4 tenaga kesehatan yang dituduh melakukan penistaan agama. Menetapkan 1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Dedi Agus Afrianto dan kawan-kawan karena tidak terdapat cukup bukti. Kami ulangi, tidak terdapat cukup bukti. Kedua, surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penuntut umum. Kedua, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Ketiga, turunan dari surat ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan, keluarga, ahli waris untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, 4 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen, Saragi ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama karena memandikan jenazah wanita positif COVID-19. Keluarga dan sekelompok masyarakat di Pematang Siantar memprotes pemulasan jenazah karena tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dimandikan 4 pria yang bukan muhrimnya. Sementara menurut pihak rumah sakit tidak ada petugas wanita untuk memandikan jenazah secara protokol COVID-19. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Damar Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan proyek kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU menjadi alternatif pendanaan proyek tanpa melalui dana APBN. Sehingga pendanaan APBN dapat difokuskan untuk program prioritas. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan skema kerjasama pemerintah badan usaha akan menjadi pilihan dalam pembangunan infrastruktur seperti dalam proyek sistem penyediaan air minum Jatiluhur yang menelan biaya 1,7 triliun rupiah. Melalui peran PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, maka proyek KPBU dapat realisasi. Sehingga beban APBN dalam pendanaan proyek air bersih dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya. Akan menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik kepada 4 wilayah dengan distribusi. Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, dan Kabupaten Kerawang 350 liter per detik. Menteri ATR BPN Sofyan Djalil menegaskan permasalahan tanah yang kerap muncul antara masyarakat dan pengembang pembangunan infrastruktur karena muncul ketidakadilan. Oleh karenanya profesi penilai perlu dilibatkan untuk memberikan penilaian terhadap objek tanah yang lebih adil. Presiden Joko Widodo Selasa 23 Februari 2021 resmikan bendungan Napun GT di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bendungan ketiga diresmikan untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sika dan sekitarnya. Pemerintah menargetkan akan ada 7 bendungan yang akan dibangun di NTT. Menteri ATR BPN Sofyan Djalil menyoroti masalah pertanahan yang kerap muncul masyarakat dan pengembang pembangunan infrastruktur. Sofyan mendorong masyarakat profesi penilai Indonesia atau MAPI untuk berperan menciptakan nilai tanah yang berkeadilan dan memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah. Kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol itu sangat adverse effect kepada orang-orang kecil. Nanti juga MAPI bisa berperan besar di dalam kaitannya dengan menciptakan lapangan kerja tadi, termasuk misalnya bagaimana Land Bank nanti akan berperan untuk mencapai misinya sebagai instrumen pemerintah dalam rangka menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dalam hal penguasaan terhadap tanah. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mengenjot pembangunan proyek strategis nasional.
sinergi antara penilai dan pemerintah penting dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan. Peran penilai ini sangat penting ya dalam proses pembangunan proyek strategis nasional khususnya di infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur itu pada awalnya itu adalah pengadaan tanah. Jadi peran penilai itu sudah terlibat mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Itu sudah ada bahwa dalam proses penentuan ganti rugi itu adalah penilai. Sofyan menambahkan, Undang-Undang Cipta Kerja munculkan konsep baru pengaturan tanah di atas dan di bawah. Selama ini yang belum banyak dimanfaatkan adalah hak di bawah. Untuk hak di atas tanah, Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah galeri ponsel dengan layanan transaksi dan purna jual produk brand resmi hadir di Indonesia. Ini galeri berkonsep dan berkreasi dengan teknologi LED memanjakan para pelanggannya. Sebuah galeri ponsel bertema Find the Future hadir di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Galeri yang dipadu-padankan dengan teknologi dan human connectivity hadir memanjakan para pengguna ponsel buatan Cina ini. Instalasi dalam galeri pun hasil dari kerjasama dengan seniman terkemuka Indonesia. Finding the future is naturally inspiring, where we bring in vast beauty of the nature into this store. It's really inspiring. It's full of nature, and we are trying to re-looking at human interaction with nature. So you will see a lot of concept that is very different and out of the box, and also at the same time really inspiring. We hope that through this installation you will be inspired and you would start to love the nature more. Instalasi LED yang menarik sepanjang 12 meter ini menampilkan instalasi teknologi MetaCase. Pengunjung dapat mengeksplorasi fitur yang dimiliki Oppo dan mencoba produk terbarunya. Galeri ini juga menyediakan layanan transaksi purna jual yang belum ada di galeri ponsel pada umumnya. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Sekarang next tinggal pakai highlighter dan jadi blush. Tadinya aku juga lebih suka banget pakai ini. Tadi udah underestimate banget, ternyata ini maskaranya super duper loh. Oke, gitu aja sih cerita tentang Two Way Cake. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi berikut ini. Ya Arlista, ada informasi apa saja yang disampaikan di segmen nanti? Ya terima kasih banyak Pram. Pemirsa, nanti akan ada informasi mancanegara. Salah satu informasinya adalah Ghana, negara pertama penerima vaksin COVID-19 dalam skema COVAX. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.